Pemirsa, jalan rusak kembali makan korban. Mak-mak pengendara sepeda motor di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terluka usai motornya menghantam lubang. Seorang mak-mak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan, terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat salah satu sopir tertidur, 2 bus Transjakarta adu banteng di Jalan Layang Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini mengakibatkan 24 penumpang luka-luka, 2 diantaranya patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Humas Transjakarta, Ayu Wardani, memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI minta Polres Sukabumi mengusut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun.
kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Shafei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Shafei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman Bribda Dirja Pratama yang meninggal karena diduga dianiaya seniornya di Barak. Korban meninggal setelah 2 bulan dilantik jadi anggota polisi. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum. Buktinya sekarang sampai dinas. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terkait kasus tewasnya seorang anggota polisi di asrama polisi, Polda Sulawesi Selatan menetapkan senior korban sebagai tersangka. Polisi juga memeriksa 5 orang lainnya dalam kasus kematian polisi di asrama. Kami sudah mengamankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja, karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti apa? Kali ini kami memiliki informasi ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Mereka menuntut pengembang mengatasi banjir yang menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026.
Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir, dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang, karena setiap banjir, setiap hujan gede pasti kita was-was banjir, dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juli 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.